Kita berada di instalasi bedah sentral yang baru. Di dalamnya itu ada berbagai macam kamar operasi dan salah satunya adalah kamar operasi bedah saraf. Selain di sini pelayanan bedah saraf, selain kamar operasi juga kita mempunyai poliklinik bedah saraf juga baru. Kemudian ada ruangan, kemudian juga ada ICU. Ruangan juga berbagai macam, ada kelas 3, kelas 1, bahkan sampai VIP atau VVIP. Kita memiliki bedah saraf di ULIN itu memiliki 4 dokter, yaitu saya sendiri Dr. Ardi Dimawan, kemudian yang kedua Dr. Agus Wendar, yang ketiga Dr. Audy Ardansah, dan yang keempat Dr. Jainal Abidin, ya, yang paling junior. Kita di sentral, di bedah sentral ini untuk OK bedah saraf, kita melayani berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan bedah saraf. Di antaranya adalah bedah kepala, kemudian bedah tulang belakang, dan bedah cacat bawaan untuk anak-anak atau bayi. Untuk cedera kepala, biasanya kita sering menghadapi pasien-pasien yang mengalami pendarahan otak. Itu biasanya kita tangani di sini. Kemudian untuk bedah tulang belakang, diantaranya saraf kejepit juga kita layani di sini. Kemudian untuk cacat bawaan, diantaranya yang sering kita dapatkan adalah kelainan hidrosefalus. Dan banyak lagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bedah saraf yang bisa kita layani di sini. Selain itu kita juga melayani tentang operasi yang lebih canggih, yaitu dengan menggunakan alat endoskopi. Kemudian juga untuk kelainan-kelainan pembuluh darah juga kita layani, yaitu dengan menggunakan alat endovaskuler. Ya. Ya, kita sekarang sedang berada di dalam kamar operasi bedah saraf, dan kebetulan ini sedang berlangsung satu operasi bedah saraf yang sedang dimulai untuk pembiusan. Ya. Di dalam sini kita mempunyai alat-alat yang cukup canggih, ya, diantaranya ini bisa kita lihat. Ya. Ini adalah mikroskop, ya, yang sangat canggih. Ya. Kemudian juga ada beberapa alat, diantaranya ini adalah alat endoskopi, ya. Ini banyak sekali kegunaannya, terutama untuk kelainan-kelainan cacat bawaan itu bisa kita. Mikroskop juga biasanya kita gunakan untuk operasi tumor, ya. Kemudian ini alat untuk membantu operasi tumor yang namanya CUSA. Ini juga alat canggih. Dengan alat-alat seperti ini, yang biasanya operasi tumor itu biasanya kita kerjakan lebih dari 10 jam. Dengan alat-alat seperti ini, kita biasanya kurang dari 10 jam sudah bisa menyelesaikan. Itu kelebihannya. Ya. Untuk operasi bedah saraf, kita juga sangat memerlukan bor, ya, untuk bor kepala, untuk memotong tulang kepala. Dan ini salah satu contohnya adalah bor kepala yang RPM-nya bisa sampai 80.000. Ini alat yang kita miliki yang sangat canggih, karena biasanya kita selain menggunakan alat ini yang sederhana, memang kita bisa menggunakan secara manual. Tapi dengan alat ini, kalau dengan manual kita operasinya untuk membuka tulang kepala itu biasanya hampir setengah jam, bahkan bisa lebih. Tapi dengan alat ini kita membuka tulang kepala cukup 15 menit, itu udah selesai membuka tulang kepala. Yeah. Nah, untuk keperluan operasi, kita juga satu lagi mempunyai alat yang canggih. Ini adalah namanya cauter. Itu biasanya kita gunakan untuk menghentikan perdarahan. Ya. Kalau tanpa alat ini, ya, kita tidak bisa melakukan operasi bedah saraf. Makanya alat ini adalah cukup vital, sehingga kalau sampai alat ini rusak, biasanya kita tidak bisa melakukan operasi bedah saraf. Ya. Oke. Kemudian selain cauter, nah ini bisa kita lihat, ini adalah alat suction, ya, yang otomatis, sehingga ini juga alat yang canggih. Kalau tanpa alat suction ini, kalau terjadi pendarahan di dalam otak, kita tidak bisa mengeringkan, sehingga dengan bantuan alat suction ini kita bisa lebih lancar untuk operasi bedah saraf. Yeah. Kita mempunyai beberapa instrumen yang untuk kelengkapan operasi bedah saraf. Ini adalah kelengkapan alat-alat bedah mikro, ya. Ada beberapa alat yang kecil-kecil, ini memang khusus untuk bedah mikro. Dan kemudian ini juga kita bisa lihat, ini alat yang sangat canggih, bor yang sangat canggih. Ini untuk membuka tulang kepala tadi. Bisa dilihat nanti instrumennya cukup banyak untuk bisa membantu kelancaran operasi bedah saraf.
Hari ini hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 kita akan melakukan operasi pada bayi Emma Mariska umur 5 bulan dengan diagnosa aneurisma bone kyst temporal sebelah mana dokter? Sebelah kiri. Akan dilakukan tindakan pembedahan reseksi. Operator pada hari ini Dr. Zainal Abidin, spesialis bedah saraf. Asisten 1 Saiful Bahri Halid. Asisten 2 Muhammad Aksara Hamimi. Asisten instrumen Alfi Nurhuda. Dan sirkuler saya Ira. Dari anestesi, DPJP anestesi siapa dokter? Dr. Rory. Penata anestesi Mbak Dina. Sudah masuk antibiotik Ceftriaxone 150. Dokter ada yang ingin ditanyakan dokter? Darah berapa ridi dokter? Yang lain-lain alat sudah siap, instrumen? Alat siap. Benang-benang apalagi yang kita perlukan dokter? Sudah cukup. Sebelum kita mulai operasi, kita berdoa dulu agar operasi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Silakan dimulai Dokter Jaina. Ya.